Tiga perwira menengah Polri menerima sanksi pemecatan yang jadi buntut kasus pemerasan para penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP. Si penembakan siswa SMK di Semarang oleh oknum polisi terekam CCTV. Video ini pun viral di media sosial. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dalam sistem hukum yang ideal, polisi adalah pilar utama yang menjaga keadilan dan ketertiban. Namun, bagaimana jika pilar itu mulai rapuh? Inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Menurut survei Populi Center yang dirilis pada Oktober 2022, hanya 54,2% masyarakat Indonesia yang menyatakan masih percaya pada Polri. Ini adalah penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana angka kepercayaan publik biasanya lebih dari 70%. Bahkan, survei lain yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa setelah kasus Verdi Sambo mencuat, kepercayaan publik terhadap Polri anjlok hingga titik terendah dalam satu dekade terakhir. Ketika dibandingkan dengan lembaga lain seperti TNI, KPK, dan pengadilan, Polri berada di peringkat paling bawah dalam hal kepercayaan masyarakat. Data ini menjadi sinyal bahwa ada masalah serius yang harus segera diselesaikan. Dan tentu saja, penurunan ini tidak terjadi begitu saja. Ada serangkaian peristiwa yang membuat publik merasa kecewa dan kehilangan harapan. Namun, sebelum kita membahas kasus-kasus yang memicu krisis ini, kita perlu memahami apa arti hilangnya kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Bagi masyarakat, ini berarti ketakutan, ketidakpastian, dan rasa tidak aman. Sementara bagi sistem hukum, ini adalah ancaman terhadap stabilitas dan legitimasi penegakan hukum itu sendiri. Untuk memahami mengapa masyarakat kehilangan kepercayaan pada Polri, kita perlu menelusuri beberapa kasus besar yang mencuat ke publik. Kasus-kasus ini menunjukkan pola pelanggaran yang melibatkan oknum polisi, mulai dari kekerasan, korupsi, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Tragedi Kanjuruhan adalah salah satu peristiwa yang paling mengguncang hati masyarakat Indonesia. Insiden ini terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Setelah Arema FC kalah melawan Persebaya, supporter Arema turun ke lapangan. Sayangnya, respon aparat keamanan justru memperburuk keadaan. Gas air mata ditembakkan ke tribun penonton. Meskipun FIFA secara tegas melarang penggunaannya di stadion, kepanikan melanda. Banyak penonton termasuk anak-anak terjebak dalam himpitan manusia di pintu keluar yang terkunci. Akibatnya, 135 orang kehilangan nyawa. Kejadian ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengungkap lemahnya standar operasional dan pelatihan aparat keamanan. Kemudian ada kasus Verdi Sambo, seorang perwira tinggi Polri yang terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kasus ini membuka tabir gelap tentang penyalahgunaan wewenang di tubuh Polri. Sambo tidak hanya membunuh, tetapi juga merekayasa fakta, memanipulasi bukti, dan menekan saksi untuk menutupi perbuatannya. Ini adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah Polri yang mencoreng kredibilitas institusi di mata masyarakat. Baru-baru ini, pada akhir 2024, masyarakat dikejutkan oleh insiden penembakan seorang siswa SMK 4 Semarang. Korban tewas setelah ditembak oleh oknum polisi saat diduga terlibat tawuran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa korban sebenarnya tidak memberikan perlawanan, tetapi tetap ditembak dengan peluru tajam. Kasus ini memicu gelombang protes dari masyarakat yang mempertanyakan profesionalisme dan kebijakan penggunaan senjata api oleh aparat. Lalu ada skandal pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP oleh 18 anggota polisi. Dalam kasus ini, aparat kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan justru terlibat dalam aksi memalukan. Barang bukti berupa uang tunai senilai 2,5 miliar rupiah ditemukan. Publik semakin skeptis. Jika di acara sebesar ini saja oknum polisi bisa bertindak seperti itu, bagaimana dengan kasus yang tidak terungkap ke publik?
Kasus-kasus ini adalah cerminan dari masalah yang lebih besar, lemahnya pengawasan internal, budaya korupsi, dan minimnya profesionalisme di tubuh Polri. Semua ini memperburuk krisis kepercayaan yang sedang dihadapi institusi ini. Setelah melihat kasus-kasus yang mencuat ke publik, pertanyaan utama muncul. Mengapa hal ini terus terjadi? Apa yang salah dengan sistem dan budaya di tubuh Polri sehingga kasus-kasus seperti ini bisa berulang? Untuk menjawabnya, kita harus menggali lebih dalam tentang akar permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah budaya korupsi yang masih mengakar di tubuh Polri. Kasus pemerasan penonton DWP misalnya adalah contoh nyata bagaimana aparat yang seharusnya menjaga ketertiban justru memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi. Tidak ada sistem yang benar-benar kebal terhadap korupsi, tetapi saat budaya ini merajalela tanpa pengawasan yang ketat, kepercayaan publik perlahan hancur. Faktor kedua adalah lemahnya pengawasan internal. Kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa oknum polisi bisa menyalahgunakan kekuasaannya tanpa takut akan konsekuensi. Upaya merekayasa kasus, intimidasi terhadap saksi, hingga manipulasi fakta adalah contoh bagaimana lemahnya mekanisme check and balance di dalam institusi ini. Faktor berikutnya adalah pelanggaran prosedur operasional standar, seperti yang terlihat pada tragedi Kanjuruhan dan berbagai insiden penanganan demonstrasi. Penggunaan kekuatan berlebihan seringkali menjadi pilihan pertama, bukan terakhir, oleh aparat di lapangan. Padahal ini bertentangan dengan prinsip melindungi masyarakat yang seharusnya menjadi dasar kerja kepolisian. Penurunan kepercayaan terhadap Polri tidak hanya memengaruhi citra institusi itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak yang luas dan serius bagi masyarakat. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya tindak main hakim sendiri. Ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa polisi mampu atau mau menegakkan hukum, mereka cenderung mengambil keadilan ke tangan mereka sendiri. Ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga bisa menciptakan ketidakadilan baru, di mana orang yang diduga bersalah dihukum tanpa melalui proses hukum yang adil. Selain itu, banyak korban kejahatan yang memilih untuk tidak melapor. Mereka merasa percuma karena kasus mereka mungkin tidak akan diprioritaskan atau justru akan menambah masalah baru. Hal ini memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk bertindak lebih bebas karena mereka tahu bahwa korban cenderung diam. Ketidakpercayaan terhadap Polri juga memiliki dampak jangka panjang pada sistem hukum di Indonesia. Jika polisi yang merupakan garda terdepan penegakan hukum kehilangan legitimasi, maka seluruh sistem hukum akan terancam. Ini menciptakan ketidakstabilan yang bisa merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, dampak terbesar adalah hilangnya rasa aman dalam masyarakat yang sehat. Keberadaan polisi seharusnya memberikan rasa tenang, tapi sekarang banyak masyarakat yang justru merasa takut atau curiga terhadap aparat yang seharusnya melindungi mereka. Harapan untuk perubahan tetap ada, tapi itu hanya bisa terjadi jika institusi ini berani melakukan refleksi mendalam dan memulai reformasi yang nyata, bukan sekadar janji atau retorika semata. Institusi kepolisian yang kuat, profesional, dan dipercaya adalah kunci bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Jika masalah-masalah ini tidak segera diatasi, maka dampaknya akan terus dirasakan oleh generasi mendatang. Saatnya kita semua sebagai masyarakat ikut mendorong perubahan dan mengawal reformasi di tubuh Polri. Karena keadilan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab bersama.